Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر muslimin dan muslimat jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kembali kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketundukan dan kepatuhan kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan menjadi tabungan pahala untuk kita semua di akhirat nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dan perhatikan dengan seksama betapa kerusakan moral, kejahatan, tindakan-tindakan kriminal, terkhusus bagi usia muda atau usia sekolah. Ini sangat mengerikan. Kejahatan-kejahatan, tindakan-tindakan kriminal yang pelakunya masih tergolong anak-anak, usia remaja, usia sekolah. Baik itu kenakalan-kenakalan remaja, minum-minuman keras, sampai pada pembunuhan, kejahatan-kejahatan asusila dan lain sebagainya. Itu sering kali atau hampir setiap waktu, setiap berita kita nonton di televisi. Dan hampir setiap hari
di berbagai daerah. Ini artinya bahwa ada masalah yang harus kita perhatikan dengan baik. Apa yang kemudian menjadi faktor terjadinya masalah-masalah itu, dan apa yang kemudian seharusnya yang menjadi solusi supaya masalah itu berhenti sampai saat ini dan tidak terjadi lagi di hari-hari yang akan datang. Karena mau tidak mau, kalau kita berpikir siapa yang kemudian yang bertanggung jawab terhadap terjadinya masalah, pasti kalau kita runut, kita pun menjadi bagian daripada orang yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh menutup mata bahwa kita semua ini juga menjadi bagian daripada mereka yang bertanggung jawab terhadap kebobrokan dan kerusakan moral yang terjadi pada generasi. Tidak lagi kemudian kita mengatakan yang bertanggung jawab itu yang paling utama adalah keluarganya, atau kita melempar tanggung jawab ini kepada, ini masalahnya yang bertanggung jawab paling kuat ini adalah pemerintah. Tidak. Semua kita ini menjadi bagian yang bertanggung jawab terhadap masalah ini. Karena kebongkaran itu, masalah itu, kerusakan moral itu terjadi di hadapan mata kita semua. Terjadi di hadapan mata kita semua. Beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan dengan satu peristiwa. Ada seorang masih usia remaja atau masih usia anak, membunuh anak sekolah itu karena terpengaruh dengan situs penjualan organ online. Jadi di pikirannya ini anak-anak, saya mau jual ini ginjalnya ini, saya mau jual ini hatinya, saya mau jual supaya saya dapat uang banyak. Begitu korbannya dibunuh, dia hubungin itu situs, ternyata situs ini situs abal-abal. Orang itu sampai, anak-anak kita sampai berpikir seperti itu. Ini masalah. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah memetakan masalah ini dan mencari apa yang menjadi tawaran solusi, supaya masalah ini tidak terus berkembang. Memang kalau kita runut apa yang menjadi faktor utama, pertama ya kemajuan teknologi memang sekarang tidak bisa dibendung. Hampir setiap anak sekarang itu pegang HP. Hampir setiap anak kita itu punya akses 24 jam terhadap handphone. Sedangkan kita tidak punya kontrol 1 kali 24 jam apa yang dilakukan anak kita terhadap handphone itu. Apalagi orang tua yang sama sekali buta terhadap teknologi, hanya memberikan fasilitas sepenuhnya kepada anaknya, sedangkan anak ini tidak punya kontrol secara imani terhadap apa yang mereka buka, apa yang mereka akses. Itu yang terjadi. Pudarnya kualitas iman, kemajuan teknologi, kemudian anak ini besar, beranjak remaja, tapi imannya tidak bertambah. Imannya tidak bertambah. Seharusnya semakin dia besar, semakin dia dewasa, semakin dewasa pula dia secara imani. Semakin dewasa dia secara iman,
semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh lingkungan juga yang seharusnya mendukung, ini tidak mendukung. Lingkungan sekitar malah justru mendukung perbuatan-perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Yang ada, muncullah anak-anak usia sekolah, remaja-remaja yang hilang rasa tanggung jawab. Hilang rasa tanggung jawab. Tidak lagi mereka berpikir panjang terhadap apa yang mereka lakukan. Yang ada di hadapan mereka, bagaimana saya bisa menikmati hidup ini. Yang penting saya puas, yang penting saya bahagia, tidak usah kau pikir saya. Saya mau jadi apa masa depannya, tidak ada masalah. Biarlah itu jadi tanggung jawab. Na'udzubillah. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini problem kita sekarang. Atau mungkin boleh dikatakan ini menjadi problematika umat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Apa yang kemudian menjadi tawaran solusi? Ini menarik, karena kita sekarang ini masih berada pada bulan haji. Ingatan kita juga mungkin belum hilang terhadap peristiwa yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ada pelajaran menarik yang sekaligus mungkin ini bisa menjadi tawaran solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail." Ingat-ingat kau kisahnya Ismail. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengingat, mempelajari, mentadaburi? Karena ternyata dalam kisah Ismail alaihissalam itu ada hikmah yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Kita sudah diminta Allah Subhanahu wa taala mengambil hikmah, mengambil pelajaran pada peristiwa dan kisah hidup Ismail, dan pada saat itu Ismail alaihissalam masih berusia anak-anak. Masih beranjak remaja. Dan Ismail alaihissalam sudah memberikan solusi besar terhadap masalah umat. Sudah memberikan hikmah yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Pada diri Ismail alaihissalam ada teladan mulia. Ada uswah hasanah bagi para pemuda. Ismail mulia dengan imannya. Ismail mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya menjadi potret dalam kehidupan, terkhusus kepada anak-anak kaum muslimin, terkhusus kepada generasi-generasi muda kaum muslim. Bagaimana kita lihat ketundukan dan kepatuhan Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'i." Ketika Ismail alaihissalam ini sudah mulai beranjak dewasa, sudah bisa bantu-bantu orang tuanya,
Datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sembelih anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapat? Seorang anak yang dibesarkan dengan Islam, dibesarkan dengan iman, diajarkan sejak dini tentang makna dan hakikat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan contoh teladan yang abadi sepanjang masa dengan kata-kata pamungkasnya, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ragu. Meskipun perintah itu adalah dengan menyembelih saya ini, anakmu yang mungkin kau besarkan dengan kasih sayang, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu tidak jadi masalah. Kita lihat bagaimana seorang anak di usia masih baru beranjak dewasa, baru beranjak remaja, belum dewasa. Bolehlah kita kata mungkin sekarang itu masih usia SMP, masih belasan tahun, tapi dia sudah mengajarkan hakikat daripada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan kepada kita tidak gentar terhadap ujian yang maha dahsyat. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam diuji. Bayangkan, seorang anak yang masih usia belasan tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang maha dahsyat. Kita tidak bisa gambarkan di usia kita 30, 40, 50 tahun. Mungkin kita belum pernah menghadapi ujian sehebat Ismail alaihissalam. Tapi apa respon dan apa reaksi daripada Ismail alaihissalam terhadap ujian? Dia mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masalah dalam kehidupan, tidak boleh gentar. Ini gambaran daripada pemuda saleh, gambaran daripada pemuda yang dibesarkan oleh keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan oleh ayah yang saleh, dibesarkan oleh ibu yang salehah, dibina dengan baik, dijaga dengan baik, dipastikan tidak ada kekurangan secara agama anak ini. Keluarganya ingin memastikan bahwa saya ingin menginginkan anak yang saleh, maka saya akan berusaha sedemikian mungkin mewujudkan bagaimana caranya supaya betul-betul anak saya ini kemudian besar tanpa cacat dan celah sedikit pun secara agama. Ini pelajaran yang luar biasa. Tidak salah kalau kemudian Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ismail. Ingat-ingat itu kisahnya Ismail. Jangan kau habiskan waktu baca novel yang tidak berguna. Ambil buku sejarah, buka bagaimana sejarah Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan dan bagaimana kemudian kisah ini memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang menarik daripada kisah ini bahwa ada kewajiban ini, ada kewajiban bagi setiap orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan pendidikan Islam. Sekali lagi, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ada kewajiban. Yang namanya kewajiban harus mutlak dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Yang namanya kewajiban tidak boleh ditawar-tawar. Yang namanya kewajiban tidak boleh panjang pikiran kita terhadap kewajiban itu. Kewajiban itu akan ditagih.
Kewajiban itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban bagi setiap keluarga, ada kewajiban bagi setiap orang tua, ada kewajiban bagi setiap ibu, ada kewajiban bagi setiap ayah untuk memberikan pendidikan Islami kepada anak. Itu mutlak. Ajarkan anak itu sholat, didik mereka dengan baik, ajarkan cara berwudu yang benar, ajarkan Al-Quran supaya anak ini bisa mengaji. Jangan buta aksara Al-Quran sampai tua. Ajarkan kepada anak itu apa yang dibaca kalau kita sujud, ruku. Ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana zikir setelah sholat. Ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita supaya terjauh daripada dosa syirik. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana bermuamalah sesuai dengan tuntunan syariat. Ajarkan kepada anak-anak kita batasan-batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu perintah agama, itu kewajiban. Itu kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail alaihissalam dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Ismail alaihissalam adalah sosok yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam adalah pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi alasan kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi Ismail? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Tidak lain yang menjadikan Ismail alaihissalam mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena Ismail alaihissalam senantiasa memerintahkan kepada anak-anak keturunannya untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan adalah Ismail alaihissalam termasuk orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan anak-anak kita salat. Salat subuh, kasih bangun salat subuh. Ajak mereka sholat jamaah di masjid. Ajak mereka sholat berjamaah. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru abna'akum bis-salati li sab'i sinin." Perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun. 7 tahun itu kelas 1 SD. Muru abna'akum bis-salati li sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Kalau perintah salat di usia 7 tahun, berarti anak itu sudah hafal, sudah mengerti salat yang baik sebelum usia 7 tahun. Sekarang ini anak-anak orang tua bangga sekali, bahagia sekali anaknya 3 tahun baru diajar bicara. Yang paling pertama diajarkan anaknya nyanyian-nyanyian TikTok. Kemudian di video sambil ketawa-ketawa. Pintar mi anak, pintar mi anak. Ini pergeseran nilai. Kalau orang tua cara pandang dan cara pikirnya seperti ini, bisa kita bayangkan anaknya bagaimana. Wadribuhum 'alaiha li'10 sinin. 10 tahun pukul dia kalau tidak mau sholat. Ada penekanan dari syariat. Pukul. Makanya para salafus saleh dahulu, salah satu yang hampir setiap rumah-rumah mereka itu tergantung cambuk di dinding-dinding rumah. Ada cambuk di dinding rumah.
Bukan hanya sebagai hiasan dinding, tapi untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa pelanggaranmu ada konsekuensinya. Kelalaianmu terhadap syariat ada konsekuensinya. Itu perintah supaya anak-anak ini punya karakter. Di masa depannya dia ada tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakat, dan terhadap umat ini secara umum. Ini yang diajarkan oleh Ismail alaihissalam dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, yang ketiga, ada kewajiban bagi kita semua untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Akhlak mulia. Akhlak itu lahir dari paduan ilmu dan iman. Akhlak itu, adab, etika, itu lahir dari paduan ilmu dan iman. Orang yang berilmu dan ilmunya itu didasari dengan iman kepada Allah, akan lahir perilaku baik. Apa yang diucapkan Ismail alaihissalam ketika disampaikan oleh ayahnya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan dapati aku insyaallah termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Akhlak memastikan bahwa dalam menjalankan perintah Allah, apapun yang terjadi, saya akan upayakan untuk bersabar. Tidak membantah perintahmu, tidak akan mengkhianati apa yang sudah aku janjikan, apalagi melanggar dan berkhianat terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Ismail ketika menyampaikan kata-kata pamungkas ini di hadapan ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin, ini dianggap janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ismail", apa kata Allah? "Innahu kana shadiqal wa'd." Apa yang menjadi alasan kita untuk kita selalu pelajari dan menggali hikmah di balik daripada kisahnya Ismail? Allah mengatakan, "Innahu kana shadiqal wa'd." Sesungguhnya Ismail itu orang luar biasa dalam menjalankan dan memenuhi janjinya. Tidak semua orang bisa melaksanakan apa yang mereka janjikan. Maka sudah menjadi alamat sifat kemunafikan jauh daripada Ismail alaihissalam. Sifat khianat jauh daripada Ismail alaihissalam. Maka disinilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Ini paling tidak bisa menjadi tawaran solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, terkhusus pada masalah-masalah yang terjadi pada generasi-generasi milenial atau generasi-generasi muda kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb
fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama menundukkan mata hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi setiap langkah daripada langkah-langkah kita, memudahkan segala urusan-urusan kita, membuka segala simpul terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan umat. Karena sungguh kita yakini bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kita berlepas diri daripada berbagai macam persoalan kecuali dengan inayah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa kita upayakan kecuali hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan membesarkan anak-anak, generasi-generasi. Kalau bukan karena inayah Allah, bukan karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menggenggam hati daripada setiap orang? Siapa yang bisa kemudian menggenggam hati, mengetahui apa di dalam hati manusia, bahkan di dalam hati anak-anak kita sendiri pun kita tidak sanggup membaca dan apa yang ada di dalam hati mereka. Maka satu-satunya sandaran kita adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar mulia kita semua, agar kita semua ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah, daripada ujian yang tidak sanggup untuk kita pikul. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan segala apa yang menjadi harapan dan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-a'mali allati tuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-ridha wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma 'alaika bi'a'daihim. Allahumma 'alaika bi'a'daihim. Allahumma 'alaika bi'a'daihim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.